Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan waktu untuk kita sama-sama bersekutu. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau menikmati lebih lagi persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Biar pagi hari ini Tuhan tambahkan kerinduan untuk kita boleh sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sejenak kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang Tuhan berikan, anugerahkan untuk setiap kami di tempat ini. Kalau kami boleh ada di tempat kami masing-masing, itu semua karena anugerah Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat satu minggu yang Tuhan sudah sertai, buat setiap pergumulan, buat setiap berkat Tuhan, buat semuanya. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Hati kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, God. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan kata-kata Bapakku rindu. Bapakku rindu. Biar ini menjadi doa kami ya Tuhan. Setiap waktu kami memiliki kerinduan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Lebih dalam untuk mengenal-Mu.
Sentuh setiap hati kami Tuhan. Kami butuhkan jamahan-Mu dalam setiap hati dan hidup kami. Ampuni kami. Kalau hari-hari yang lalu kami melukai hati-Mu, kami mendukakan Engkau, kami menduakan Engkau Tuhan dengan kegiatan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami butuh sentuhan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya. Kiramayasya. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Biar pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan lebih sungguh-sungguh. Bapak Ibu boleh beri salam, boleh beri kata-kata positif ke teman-temannya. Ya, saya sampaikan selamat datang Kak Ilham. Apa kabar di Bali? Iya, balik selamanya ya. Iya, oke. Bapak Ibu, kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersorak-sorak. Yang siap bersorak-sorak katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya, kita mau puji Tuhan. Kita beri senyum yang terbaik buat Tuhan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
setianya. Lebih tinggi lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Kita mau bersorak-sorai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Bersama-sama kita temukan tangan kita di atas kepala Bapak Ibu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama menyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara masih semangat? Haleluya. Kita mau nyanyikan lebih lagi betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Let's go, betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, hebat sumpahnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal, Bapak Ibu. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, hebat sumbernya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Beri tepuk tangan di atas kepala, Bapak Ibu. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita untuk hanya melihat satu pribadi, Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh duduk dulu. Kita mau ambil saat untuk tenang, untuk memfokuskan pikiran hati kita, untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan satu pujian, Pembuat Mujizat. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal bersama-sama. memuliakan Engkau, bahkan mengeluh-elukan
mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh layak dipuji, dimuliakan. Dan biarlah Engkau hadir di tengah umat-Mu dan suka melihat apa yang dikerjakan oleh masing-masing kami. Kami mau dengar kesaksian dari teman-teman Andis dan juga dengar bagian dari perkataan firman-Mu. Buka hati kami dan kami mau percaya apa yang Tuhan kerjakan di waktu-waktu yang lalu akan senantiasa ada di hari ini dan yang akan datang pun Engkau senantiasa bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari teman-teman kita Andis yang di waktu minggu ini juga mereka berangkat ke Malang dan mendengar akan LSD gitu ya, dan kemudian mereka semua akan menyaksikan apa yang telah mereka alami dan kerjakan. Ada beberapa orang ya yang akan bersaksi. Mari silakan Bu Mita. Mari adik-adik Anlis, silakan naik ke sini. Siapa? Daniel, Vino, Andin, Azera, Fani, Berta. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Terima kasih buat Pak Tri, juga buat Bu Tri, juga semua jemaat yang ada di tempat ini yang membantu kita, menyupport kita sehingga kita boleh mengikuti acara retret TLS di Semarang, di Prigen Semarang. Banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan di sana, dan hari ini adik-adik Anlis kami akan memberikan beberapa pengalaman mereka. Mereka akan bersharing di mana mereka akan menceritakan saat mereka mendapatkan pencerahan dan apa saja yang akan mereka lakukan saat ini. Mari adik-adik. Dari squad 1 dulu ya. Ya, baik, dari squad 3. Oke. Baik, sebelumnya Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Berta Cahaya Kristi dan saya selaku perwakilan dari Squad 3 bersama teman saya Andin untuk mendatangi TLS atau Teen Leadership Summit yang ada di Malang kemarin. Dan jujur saya mendapatkan banyak sekali berkat selama saya mengikuti itu, dan salah satunya adalah kita di sana dilatih untuk menjadi the game changer. Sebelumnya apa sih itu the game changer? Jadi menurut saya the game changer sendiri itu artinya adalah pengubah permainan. Jadi di situ kami dilatih untuk menjadi pemimpin yang mengubah aturan suatu permainan. Yang biasanya kita menjalani permainan yang monolog aja, yang gitu-gitu aja. Kita bisa mengubahnya menjadi lebih hebat, lebih mengubah dunia lagi. Seperti di situ kami diberi contoh tokoh Alkitab yaitu Musa dan Daud. Yang pertama adalah Musa, dia adalah pemimpin bangsa Israel yang bisa membelah lautan untuk melepaskan bangsa Israel dari Firaun, dan juga Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang kecil sebenarnya, tapi apa yang di dalam diri mereka yang bisa mengubah mereka semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang bisa mengubah dunia ini. Mereka lah the game changer. Jadi di sini pemimpin yang takut akan Tuhan sudah pasti dialah the game changer itu sendiri. Kami diberi kata-kata bahwa kita, setiap manusia ini memiliki tujuan kita masing-masing, tujuan hidup kita masing-masing. Di hidup kita ini pasti Tuhan memberikan suatu misi kepada kita. Mungkin ini berbeda-beda dari setiap orang, tapi sudah pasti kita diberi misi, kita diberi tujuan untuk hidup, mengapa kita ada di dunia ini. Nah, terus
sebelumnya untuk di zaman sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang mereka susah untuk memenangkan sebuah game, tanda kutip game, dan bahkan mereka sulit untuk menjadi the game changernya. Mereka beberapa alasannya karena mereka terbuai oleh egoisme. Mereka memiliki mindset bahwa oh, ada orang lain, mereka yang lebih berpengalaman, mereka yang lebih tua dari kita. Kalau ada mereka, kenapa harus kita? Kita memiliki mindset itu dan itu terlekat di otak kita gitu. Jadi kita menyerahkan tugas kita yang seharusnya kita bisa jadi the game changer, kita bisa mengubah, kita bisa menjadi pemimpin yang mengubah dunia, menyerahkan itu kepada orang lain. Hal itu membuat kita hidup dengan tidak ada tujuan, no plan, no purpose, no reason, no mission. Padahal Tuhan sudah membuat proyek sedemikian rupa yang membentuk masing-masing hidup kita. Jadi dengan tidak adanya sebuah misi, sebuah plan, rencana dalam hidup kita, iblis dengan mudah menggoyahkan hidup kita. Dengan mudah kita kayak digampang dilawan, disentil aja udah tepar kita. Jadi bahkan iblis pun tidak peduli dengan kita, mereka tidak merasa terancam. Ada sebuah pertanyaan yang menurut saya luar biasa banget. Di situ ada pertanyaan bahwa hidup Anda sekarang apakah sudah membuat iblis terancam? Begitu. Jadi saya pun berpikir bahwa oh iya, apakah hidup saya ini udah membuat iblis terancam? Apakah maksudnya selama ini saya hidup mungkin di youth saya mungkin banyak pelayanan lah, mungkin saya banyak mengatur acara untuk event-event youth, tapi dalam hidup saya mungkin saya tidak peduli maksudnya dengan orang-orang. Jadi jujur saya memiliki sikap kurang peduli kepada seseorang. Jadi itu membuat saya susah untuk menjadi the game changer sendiri. Jadi di sini ada 5 faktor untuk menjadi the game changer, yaitu adalah yang pertama adalah Yesus sebagai pusat dari suatu permainan. Yesus itulah sebagai pusat dari suatu game changer. Jadi kalau misal di game-game yang anak-anak pasti tahu ada di situ skill ulti ya. Kalau tahu itu ulti itu sebuah skill, sebuah pokoknya itu dengan ulti itu kita bisa dengan mudah untuk memenangkan game tersebut gitu. Jadi di sini faktor yang pertama adalah Yesus sebagai ultimate dalam game changer. Lalu yang kedua ada Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan bisa bertahan dari semua masalah-masalah yang ada. Semua godaan iblis yang iblis tanamkan ke kita. Dan kita akan mudah rapuh gitu. Lalu yang ketiga, ada amanat agung. Di sini, amanat agung itu adalah menjadikan semua bangsa muridmu. Kita harus menjalankan game tersebut dengan sebuah misi, yaitu adalah ini, amanat agung ini. Menjadikan semua bangsa muridku. Pas itu saya mendengar dari seorang pastor, saya lupa namanya, beliau mengatakan bahwa gereja yang tidak memuridkan akan mati. Jadi di sini kita memiliki misi terutama untuk leader-leader di masa depan yang masih umurnya mungkin masih lebih kecil dari saya. Tapi dia bisa menjadi seorang leader yang bisa mengubah dunia ini begitu. Lalu yang keempat ada doa dan yang kelima ada leadership. Pemimpin yang mengambil keputusan yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Jadi ada sebuah pertanyaan yang diberikan mentor-mentor analis kepada setiap kami semua, yaitu apa yang kamu lakukan setelah ini? Kebanyakan orang setelah mendengar akan melupakannya kan saudara-saudara. Jadi saya nggak mau teman-teman di sini yang udah mendengarkan semua materi yang kita dapat di sini melupakannya. Jadi apa yang bakal kita lakuin setelah ini? Yang pertama, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kenapa saya ngomong zona nyaman? Karena pemimpin yang terjebak dalam zona nyaman, mereka tidak bisa mengetahui apa yang
terjadi di sekelilingnya. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak mau tersiksa demi orang lain. Jadi seperti Musa, dia kan awalnya adalah pemimpin yang enak lah, bisa dibilang hidupnya tuh enak daripada orang-orang lain pas masa itu. Tapi dia berusaha untuk keluar dari zona nyamannya dia, dan dia bisa melihat keadaan bangsa-bangsa Israel di situ. Dia bisa melihat penderitaan orang-orang Israel di sana. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah keluar dari zona nyaman? Yaitu angkat tongkat kita. Apa maksudnya tongkat kita? Tongkat itu maksudnya adalah apapun yang kita punya. Apapun yang kita punya saat ini, kita harus mempersembahkannya ke Tuhan dan mengembangkannya. Jadi dengan kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bisa menjadikan orang lain itu, kita bisa memimpin orang lain untuk menjadi lebih baik dari diri kita saat ini, bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Lalu setelah kita mengangkat tongkat kita, kita mempersembahkan untuk Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Dan disitulah kita bisa menjadi the game changer sejati. Kita bisa mengubah suatu aturan yang biasanya monolog gitu-gitu aja menjadi aturan yang sangat bagus, yang sangat bisa mengubah dunia ini. Jadi begitu mungkin dari saya, ya kita dilatih untuk menjadi the game changer. Sekian, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan buat Berta, luar biasa. Ini teman-temannya jadi bingung nih ngomong apa ya, udah komplit ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini waktu kita di sana. Silahkan Kak Bita. Banyak orang nggak tahu kenapa dirinya itu ada di dunia ini. Karena teman-teman semua, kalau kita itu tahu purpose kita, kalau kita tahu tujuan kehidupan kita, maka kita tuh jadi orang yang secure gitu sebenarnya. Nah, orang-orang yang secure dan tahu tujuan hidupnya, itu sangat menakutkan buat iblis. Ini salah satu ayat yang aku selalu pengen bawa ke banyak orang. Karena so many people get it wrong about leadership. It's not always about being at the top, tapi most of the time itu adalah tentang serving who we lead gitu. Instead of being a leader that is always being shown, cobalah jadi leader yang menjadi servant leader. Kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan, dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan, dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Aku dan seisi rumahku berjalan di dalam kebenaran-Mu, bersatu hati memuji-Mu selamanya, menceritakan kebesaran-Mu. Oh yeah. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan, dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Aku dan seisi rumahku berjalan di dalam kebenaran-Mu, bersatu hati memuji-Mu.
Kebetulan di sana kita ada 2 orang yang dari tim kita mendapat penghargaan, yaitu Andin juga Fani, dan mereka akan menjadi leader TLS berikutnya. Beri tepuk tangan buat Andin juga Fani. Saya bertanya kepada adik-adik, apa pengalaman di sana yang paling berkesan dan apa yang kau mau lakukan setelah ini? Jadi penjelasannya singkat saja, dimulai dari Andin. Iya, shalom Bapak Ibu. Oke, saya Andin, perwakilan dari Squad 3. Untuk pengalamannya yang di sana, puji Tuhan sangat-sangat terberkati, ya, dan Tuhan bicara banyak banget lewat pastor-pastor yang ada di sana, dan pengalamannya luar biasa, karena nggak pernah mengalami hal yang seperti itu sebelumnya. Terutama waktu salah satu pastor, saya lupa namanya, dia bilang kalau kita semua ini harus bisa menjadi Musa, seperti Musa yang bisa membelah laut dan membebaskan orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita harus bisa berani untuk mengambil langkah keluar dari zona nyaman. Dan untuk tadi sebenarnya Tante Mita udah bilang kalau aku ditunjuk sebagai salah satu PIC yang sebenarnya waktu itu ada yang namanya Activation Station. Nah, itu kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan kebetulan ya puji Tuhan saya dipilih menjadi PIC dari region Semarang gitu. Oke, untuk kedepannya yang pasti setia dalam perkara-perkara kecil, karena kalau kita udah setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita sudah memulai dari rutinitas kita yang mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, kayak berdoa, terus cerita ke Tuhan, terus membaca renungan dan membaca Alkitab, tapi nanti ke depannya Tuhan pasti bakal kasih perkara yang lebih besar lagi, tanggung jawab lebih besar lagi, dan kita bisa dipercaya sama orang-orang sekitar kita. Dan yang pasti harus peka sama panggilan Tuhan, karena mungkin Tuhan udah memanggil banyak orang di sini, tapi yang peka cuma sedikit, dan itulah yang dipilih sama Tuhan. Shalom, nama saya Daniel. Saya anaknya Bu Mita yang cantik sendiri di sana. Kali ini saya mau ngomong tentang apa yang saya dapatkan di TLS kemarin. Mungkin yang saya bisa dapatkan itu ketika Pastor Elisheba Sutopo bercerita tentang kisahnya Daud, yang dimana Daud diremehkan, tidak bisa melawan Goliat karena dia muda. Nah, saya mendapat satu ayat yang sangat cocok dengan kisah Daud itu, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kemudian saya juga dapat dari Vania Christine, yang mana dia adalah pendiri Unleash. Ia bercerita tentang Musa yang saat itu sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya saya agak kurang mudeng ya keluar dari bubble-nya, tapi pas sudah sampai sini saya jadi mudeng kalau keluar dari bubble-nya itu adalah keluar dari zona nyamannya. Kalau kita ingin jadi pemimpin, kita harus keluar dari zona nyaman. Maupun itu tua, muda, atau remaja. Iya. Dan juga saya dapat ayat lagi dari Vania Christine juga. Maaf ya, kurang banyak. Kok kurang banyak? Banyak. Yakobus berapa? Yakobus 4. Di Yakobus 4 ayat 17.
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang saya dapat dari kisah Musa itu adalah Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang ia pilih. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita keluar dari bubble kita? Yang terjadi adalah penderitaan orang dewasa, dan jika kita akan dicurhatin Tuhan, mungkin saya kurang tahu sih kalau dicurhatin Tuhan, soalnya saya kurang tahu artinya. Terus yang ketiga, kita akan dipilih Tuhan. Apa lagi ya? Oh iya, aku lakuin. Mungkin yang aku lakuin setelah ini, aku bakalan mencoba untuk dekat lagi dengan Tuhan. Karena menurutku sekarang anak-anak muda ini agak jauh gimana gitu. Jadi imannya agak bisa tergoyahkan. Jadi aku pengen jadi orang yang bisa menakuti iblis. Shalom, nama saya Vino. Salah satu hal yang saya dapat dalam sesi yang saya ikuti kemarin adalah belajar untuk keluar dari zona nyaman. Saya belajar dari Musa yang anak raja, tapi berani untuk keluar dari zona nyamannya. Saya juga melakukan hal tersebut baru-baru ini. Seperti kemarin, saya disuruh oleh Daniel untuk sharing depan sini. Awalnya saya nggak mau karena malu, tapi saya ingat dari khotbah kemarin yang diajarkan kepada saya, jadi ya udah saya melakukan. Saya sharing depan sini. Apa yang kamu lakukan setelah ini? Setelah ini saya akan lebih sering berdoa, lebih sering membaca Alkitab dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mau menyampaikan pengalaman saat ikut TLS. Oh ya, perkenalkan nama saya Azera. Di sini masih ada yang insecure atau masih ada yang belum menerima kekurangan atau kelebihannya. Masih ada ya, sekarang anak muda kan masih banyak yang insecure. Di sini saya mau menyampaikan 12 nilai kedamaian. Mohon maaf kalau salah ya. Yang pertama, mencintai diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, no prasangka. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, mengakui kesalahan. Nomor 5, murah hati. Nomor 6, menumbuhkan rasa syukur. Nomor 7, menjaga kesehatan diri. Nomor 8, berpikir positif. Nomor 9, berani menghadapi tantangan. Nomor 10, menjadi pribadi yang berintegritas. Nomor 11, menjadi pelajar seumur hidup. Nomor 12, tidak pelit memberi maaf. Tujuan saya selanjutnya masih belajar menjadi pemimpin yang lebih baik untuk selanjutnya, ke depannya. Ya, terima kasih semuanya. Shalom, nama saya Fani, saya dari Squad 1. Apa yang saya dapatkan, kita tuh di dunia ini tuh bukan cuma jadi pengisi doang, tapi karena ada suatu tujuan yang dari Tuhan. Ada 2 pertanyaan penting, yaitu kenapa aku di sini dan siapa aku. Dan itu tuh yang bisa menjawab dengan tepat itu hanya Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita. Tidak jarang kita menganggap diri kita sendiri atau meremehkan kita sendiri. Ya karena ya kayak kan anak muda zaman sekarang sukanya insecure, kayak menganggap dirinya gak bisa, kayak aku tuh gak bisa ini, gak bisa itu, padahal bisa.
tapi mereka nggak pede aja. Terus bagaimana kita menentukan tujuan hidup kita? Perhatikan awal-awal kecil dan rutinitas, terus menjadi diri sendiri dan ketahui milik siapa kita. Hidup ini dari Tuhan dan untuk Tuhan, kita hidup ini untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Yang akan saya lakukan ke depannya adalah lebih sering membaca Alkitab, terus membantu orang lain bertumbuh dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih semua adik-adik. Saya mau bersaksi bahwa sebenarnya Zera dari kepercayaan lain ya Bapak Ibu Saudara, hari ini dia mau bersama dengan kita di gereja ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, luar biasa. Dan saya juga mendapat pengalaman yang luar biasa di sana, meskipun sebenarnya pendaftaran maksimal adalah 40 tahun dan saya sudah mau mendekati setengah abad. Ternyata pas saya di sana baru tahu kenapa ya harus 40. Di sana itu seperti bukit Bapak Ibu Saudara, jadi naik turun, jadi naiknya tuh sekitar 60-70 derajat, kita naik gunung gitu ya. Jadi kalau saya habis makan, ayo cepet kita ke ruang hall, wah langsung naik gunung. Jadi rasanya yang udah dimakan tuh gimana lah ya, nggak karu-karuan ya. Tapi puji Tuhan saya bersyukur sekali melihat perubahan adik-adik Unleashed di sana. Puji Tuhan kita dibimbing oleh mentor-mentor yang luar biasa, yang sudah top ya Bapak Ibu Saudara, dan ilmunya tuh bukan ilmu yang yang umum gitu, yang selama ini saya sudah tahu. Ternyata banyak hal yang di situ saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, dan saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena di situ pesertanya nggak semuanya orang Kristen, ada dari kepercayaan lain. Dan di kamar saya yang saya mentori itu ada 8 anak, dan di situ ada 2 mentor dan ada 1 orang yang saat itu menerima Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya begitu Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas supportnya buat kami. Mungkin ke depan kami akan berusaha terus membimbing adik-adik kami ini, karena kami percaya saat kami belajar untuk membimbing mereka, kami juga ikut bertumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman dari Unleashed, engkau luar biasa ya. Apakah saudara diberkati? Jangan biarkan apa yang mereka bagikan itu lewat begitu saja, sebab sesungguhnya inilah kehidupan di mana masing-masing kita memang kalau mau bertumbuh rela untuk keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Itu pertanyaan yang luar biasa tadi. Apakah Anda sudah menggetarkan iblis, saudara? Ya, itu pertanyaan yang buat kita menjadi tema bersama-sama. Saya perhatikan apa yang mereka alami, mereka hidupi, itu tidak lepas dari karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia telah membuat kita semua ada di hari ini untuk setiap kita menyadari benar bahwa ada jaminan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Saya enggak berpikir terlalu banyak orang-orang yang seringkali ke gereja identik dengan orang yang sudah percaya. Karena ada banyak orang yang ke gereja masih bertanya-tanya terhadap apa yang dia dengar dari gereja. Tapi hanya orang-orang yang telah memutuskan untuk datang ke gereja, dia sedang memulai tahapan untuk hidup sesuai dengan iman yang telah Tuhan berikan. Hari ini saya menyampaikan tentang sebuah jaminan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui apa yang dikerjakannya. Jaminan itu apa? Jaminan itu sesuatu yang diberikan oleh seseorang yang dinilai bahwa orang itu dianggap telah masuk dalam kriteria, sehingga orang yang memberikan jaminan itu bisa menilai
berapa banyak dan apapun juga yang harus diberikan sesuai dengan apa yang dimiliki orang itu. Nah, fungsi jaminan adalah memberikan kepastian. Jaminan memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman bahwa pinjaman mereka itu akan terlindungi, pinjaman yang mereka berikan itu akan berjalan dengan lancar, sehingga akan mengurangi resiko. Nah, di dalam sesuatu yang dikerjakan, orang itu akan melihat berapa banyak jaminan yang Anda dan saya punya, sehingga akan ditafsir oleh pemberikan pinjaman itu, sehingga orang itu akan melihat bahwa Anda disebut sebagai orang yang punya kredibilitas dan jaminan itu menjadi peluang untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Ini bukan belajar ekonomi, tetapi saya mau sampaikan sebuah realitas bahwa kadang-kadang ekonomi yang kemudian ujung-ujungnya duit yang kemudian disebut Beelzebub, dan itu adalah pribadi yang memang menjadi opposite tentang kekuatan Tuhan. Nah, dua kekuatan yang ada di dunia ini adalah uang dan Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita berkata mamon itu adalah segala-galanya, sehingga orang berkata time is money, waktu adalah uang. Dia kejar mamon dengan luar biasa. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaminan orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Saya ingin kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, mengungkapkan akan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Teman pemain musik, apakah ada untuk membawa kita dalam suasana yang berbeda? Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda dan saya ini sudah ada di dalam Kristus Yesus? Dan ini merupakan sebuah challenge untuk kita kejar supaya kita tetap ada di dalam Kristus Yesus. Dan ayat berikutnya dikatakan, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu apa? Kuasa yang dimana yang seringkali membuat kita terintimidasi atas perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Kelemahan-kelemahan yang mengingatkan kita di masa lampau. Dan membuat kita seringkali tidak bisa bergerak secara aktif. Bahkan pada saat kita mau terlibat dalam pelayanan, spirit dosa itu akan mengingatkan, kamu sudah jatuh dalam dosa, kemarin kamu sudah berbuat ini, barusan omonganmu itu nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Dan orang-orang ini akan terintimidasi sehingga orang ini tidak bisa bergerak dengan bebas. Seperti kekuatan yang dimiliki seekor gajah yang begitu besar, karena dari kecilnya itu telah ditali kakinya di sebuah pohon yang kecil. Pada saat dia bergerak dan kemudian kakinya nyandung dan dia mundur lagi, bergerak begitu nyandung, mundur lagi sehingga tidak bisa berjalan maju. Apa yang dia harus dilakukan oleh si gajah ini? Dia merasa bahwa nggak bisa keluar dari lingkungan itu karena kenyataannya kakinya diikat, sekalipun tubuhnya begitu besar, nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan gajah semakin besar, kalaupun dia mau,
sebesar pohon apapun bisa dirubuhkan dengan kekuatannya. Yang jadi masalah adalah ikatan terhadap kuasa dosa dan kuasa maut yang akan membinasakan, yang membuat orang itu mengalami ketakutan luar biasa. Alkitab mengajarkan kepada kita ada satu jaminan yang Tuhan telah berikan kepada setiap orang yang percaya, yaitu jaminan pengampunan dosa. Yang pertama, jaminan pengampunan dosa dilihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 kita akan baca dan deklarasikan kata-kata firman ini. Jadikan firman ini menjadi pelepas atas kuasa dosa dan kuasa maut. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 baca bersama-sama, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya dengar apa yang disampaikan oleh Bella, anaknya Pak yang menyampaikan 12 elemen itu tadi. Ya, Pak Topo ya, anaknya Pak Topo ya. Itu beliau menyampaikan 12 hal yang saya berkata, wah ini bagus sekali. Yang mungkin akan dihidupi dari waktu ke waktu sehingga akan menjadi sebuah kehidupan yang berbeda sama sekali. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa kuasa dosa yang membuat kita sekalian ini terikat dan tidak bisa move on oleh karena terintimidasi dengan perasaan-perasaan, dengan pengalaman-pengalaman masa lampau. Tapi Yesus berkata kita sudah dibebaskan pada saat kita mengaku dosa kita. Amin saudara. Akui segala dosa kita. Mungkin Anda berkata dosa saya terlalu banyak. Apa sih terlalu banyak? Ya saya bohong, saya melakukan ini itu. Sehari kita berbuat dosa 3 kali sehari aja sudah 90 dosa. 1 tahun rasanya sudah 1080 dosa dan sebagainya. Dan dalam keadaan seperti itu kami gak bisa bebas. Apalagi dosanya itu begitu besar, dosanya itu luar biasa. Sehingga menghimpit dalam hidup saya. Alkitab mengajarin tidak ada dosa yang terlalu besar. Amin. Katakan tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada dosa yang terlalu menjijikan. Tidak ada dosa yang terlalu membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau Anda sudah melakukannya, Alkitab ngajarin akui saja. Amin. Dengan kita mengakui, kita berkata kepada Tuhan, aku salah Tuhan, aku keliru, dosaku begitu banyak. Hari ini aku ceritakan pelanggaran-pelanggaranku, aku mau dibebaskan. Hari itu juga Tuhan berkata, sudah diampuni. Dan Dia ingin supaya menjauhkan semua kejahatan kita sejauh timur dari barat. Anda ingin dengar lagu sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dosaku dan takkan ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku dan tak kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan
menyelamatkanku. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Beberapa orang yang mungkin usia 40 tahun ke atas, mereka telah mengalami pengalaman-pengalaman. Itu sebabnya orang Inggris selalu berkata, life begin 40. Jadi orang yang 40 tahun itu baru hidup. Kenapa hidup? Karena sudah mengalami pengalaman-pengalaman masa lampau. Kejeduklah, kepahitanlah, kemarahanlah, apapun yang sudah dialami di masa lalu. Dan pada hidup awal di masa 40 tahun itu, mereka mungkin sudah punya semuanya. Punya istri, punya anak. Kalau punya cucu ya kebangetan saudara ya, sebelumnya itu. Dan kemudian dia punya akan kekayaan. Sudah move on gitu. Kayak Jamie ini orang yang sudah melewati. Dan dia akan melanjutkan apa yang Tuhan telah sampaikan dalam hidupnya. Bergerak sampai sana. Di usia dewasa muda, mereka sedang mengejar, meraih. Belum 40, oke, masih ada waktu. Begitu 40, sudah mapan. Dan pada saat mapan inilah yang kemudian what next? Apa yang harus dikerjakan lagi? Musa dipanggil oleh Tuhan di usia 40. 40 tahun dia bekerja. Dan kemudian 40 tahun lagi diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsanya keluar dari Mesir. Kemudian dia bergerak, nyadari. Itu sebabnya Tuhan menganggap Musa itu orang yang lemah lembut, mudah dibentuk. Karena masa-masa lampau yang menghancurkan dia dan membuat semua kepahitan jadi manis. Melihat ke depan, lautan belakang musuh begitu banyak. Tuhan membuka jalan dan mereka bersukacita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang saya ingin kita lihat, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu jaminan kehidupan kekal. Lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Kita akan deklarasikan, katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Aku telah menerima pengampunan dosa dan bebas dari kuasa maut. Amin. Yang kedua, jaminan kehidupan kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya dengan berkata, engkau di dalam aku menerima kehidupan kekal. Tidak akan binasa selama-lamanya, Alkitab berkata. Dia ingin supaya setiap kita menyadari di mana posisi kita di hadapan Tuhan. Dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan telah mengampuni, melupakan semua dosa kita dan menjanjikan kehidupan yang kekal, di mana setiap kita seperti orang-orang yang ada di tengah lautan bersama dengan bahtera yang ada, mereka terapung-apung, dilempar ke sana kemari, lautan yang luas. Tapi begitu mereka melihat ke depan, mereka melihat mercusuar dan mereka mengikuti mercusuar yang ada. Saya mengalami peristiwa itu tatkala saya di Republik of Palau. Kami berlima naik speedboat menuju sebuah pulau untuk di tengah-tengah lautan sana untuk menikmati retreat sebenarnya. Dan di situ ketemu dengan yuyu yang besar itu, saudara.
itu wah, sekali capit bisa patah tangannya. Gede banget memang itu coconut crab. Gedenya kelapa. Makannya itu memang kelapa, saudara. Bukan kepala, makan kelapa. Jadi dalamnya itu luar biasa. Tapi pada saat kami pulang, ya itu membuat kami ketakutan. Karena angin kencang, laut kayak ngamuk. Tapi si nakoda ini berkata, tenang Pastor. Sebenarnya kalau kita lihat pekerjaan dari laut itu hanya 3 kali. Pertama, ombak pertama kecil, kedua rodok kecil, yang ketiga itu besar. Nah, kita ambil yang besar, bukan yang kecil. Kalau kita sudah luput yang besar, kita ikut yang di bawahnya. Dan dia bilang, tenang Pastor, lihat apa yang saya lakukan. Dia kerjakan. Dan nikmati aja. Begitu ombak ngumpur, dia turun, naik lagi. Jadi istilah saya ini meluncur di atas badai. Waktu itu ya ketakutan, tapi kemudian dirasa-rasanya kok enak. Di atas badai itu seperti air itu membawa kita naik menuju tempat yang telah ditentukan. Tuhan ingin mengingatkan kepada setiap kita sebenarnya. Tatkala engkau percaya kepada Yesus, lihat Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita ada di tengah ombak, bermasalah apapun juga, Tuhan telah menjamin atas hidup kita. Amin. Jangan takut, ini aku menyertai engkau. Aku senantiasa bersama-sama dengan engkau. Dia menjamin keselamatan kita. Dan tidak pernah dibiarkan kita mengalami kebinasaan. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh grup GPCC, sampai akhir hidupku, Bapa engkau mengenalku lebih dari yang lain. Mungkin GB. Bapa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin Bapak Ibu. Kalau setengah jalan, press on, jalan lagi. Ada keraguan, enggak apa-apa, Tuhan menyertai, jalan lagi. Tuhan menjamin atas kehidupan kita, untuk setiap kita sadar benar. Jaminan Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, selain Tuhan menjamin pengampunan dosa, Tuhan juga menjamin untuk kita menerima hidup kekal. Sementara kita ada di dunia ini, ada jaminan yang Tuhan berikan
untuk memelihara kita dan menolong kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, Roma 8 ayat yang ke-32. Baik, 2, 3. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Alkitab menunjukkan kepada kita anaknya sendiri, anak yang dicintainya. Yang satu-satunya itu diserahkan bagi kita. Apakah yang akan dia tidak berikan kepada kita? Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan menyediakan. Yang seringkali kita dibingungkan oleh karena kekhawatiran, ketakutan kita. Misalnya hari itu kita harus membayar uang untuk sekolah, membayar akan tagihan apapun juga. Hari itu seringkali kita digoncangkan dengan perasaan kita, digoncangkan dengan keraguan kita. Dan kita menyadari Tuhan pasti nolong, Tuhan pasti nolong. Ada muncul pertanyaan, apa iya, apa mungkin, caranya bagaimana? Jangan pikirkan caranya, sebab Tuhan itu bisa menunjukkan dengan cara-cara ajaibnya. Amin saudara. Dia ingin menunjukkan dengan berbagai macam cara, bahkan pada saat kita tidak berdaya. Begitu kita angkat tangan, dia ulurkan tangan dan berkata, ini aku, jangan takut. Beberapa murid mereka ahli menghadapi badai. Tapi malam itu mereka ketakutan luar biasa. Tuhan Yesus tertidur saudara. Dan dia mencoba untuk menghadapi badai sendiri. Tapi kemudian mereka sadar, ada pribadi Yesus. Dia bangunkan Yesus. Yesus, apakah engkau mau kami binasa? Hari itu Tuhan berkata, tenang, jangan takut. Dan Tuhan memelihara hidup mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Dia ingin supaya setiap kita menyadari bahwa sekalipun kita tidak pernah dibiarkan oleh Dia. Karena Dia adalah Bapa yang kekal. Saya ingin kita semua nyanyikan kasih yang sempurna telah kuterima daripadamu, dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Engkau Bapakku, Bapa yang kekal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Dia menjamin kehidupan kita dan memelihara kita.
Mungkin Anda dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu, tidak melampaui kekuatan manusia. Kalaupun kita diperhadapkan dengan pencobaan itu, Tuhan akan memberikan kekuatannya yang membawa kita mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Ingat saudara, Tuhan senantiasa menjamin hidup kita. Bahkan Dia menjamin supaya kita mengatasi segala kuasa dosa, mengatasi semua pencobaan kita. Bahkan Dia berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya Dia ada, senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia ingin supaya kita percaya bahwa Dia di pihak kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah menjamin hidup kami. Engkau telah menatang kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang terbesar. Dan biarlah Engkau sendiri yang menghadirkan pribadi-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami mencapai kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia sementara Dia ada dalam gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Saudara, Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kesempatan untuk setiap kita, mengizinkan Dia menjamah hidup kita dengan kasih-Nya yang lembut. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan. Bahkan Dia menolong untuk kita bebas atas tekanan apapun juga. Dia ada lebih dekat dari baju yang Anda kenakan. Dia rindu untuk Anda berkata, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuriana lama takashigiyata karala pashidikamas. Kuriana lama takashigiyata karala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Izinkan Dia menyentuh hidupmu saudara. Izinkan Dia menjadi Tuhan atas hidup. Saudara, bebaskan rohmu. Sembah Dia, sembah Dia. Tinggikan Dia. Oh, Dia nalayang, oh, Dia nalayang,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada beberapa saudara yang mengalami ragu-ragu. Hatimu rasa bimbang. Izinkan Tuhan yang menjamah hidupmu. Beberapa saudara rasa berat oleh karena pintu kehidupan itu ditutup dengan batu yang begitu kuat. Izinkan Tuhan mengeluarkan batu yang membuat engkau tersesat itu. Engkau berkata, Tuhan, aku gak sanggup. Tapi Tuhan akan memampukan engkau. Angkat tanganmu kalau engkau merasa seperti itu. Tinggi-tinggi saudara. Terima kasih. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku mengasihimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menatapmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah, jamahlah Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya besar yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau Tuhan yang dimuliakan.
memuliakan. Terima kasih untuk jaminan buat orang-orang yang percaya kepadamu. Mengampuni dan juga membuat setiap kami dipelihara atas pertolongan-pertolonganmu. Bahkan Engkau juga menjamin setiap kami untuk senantiasa hidup kekal di dalam Engkau. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Engkau yang mencelikkan mata hati kami. Memampukan kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Pemeliharaan pertolongan-Mu pada saat kami dicobai, pada saat kami ada masalah, Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami. Yang memberikan kecerdasan buat masing-masing kami. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Oleh sebab itu aku berkata-kata. Tuhan Yesus yang baik. Yang mengampuni semua pelanggaranku. Mengampuni semua dosaku. Yang menjamin hidupku. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Bahkan memelihara aku. Menghadapi semua permasalahan. Pencobaan. Aku kuat. Aku bisa. Oleh karena rohnya yang mencerdaskan rohku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar hari ini merupakan kemenangan besar. Yang memampukan setiap umat-Mu ini berkata, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik atas hidupku. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar apa yang menjadi pengumuman dari gereja ini. Dan biarlah Engkau tangkap hati kami menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Amin. Silakan saudara duduk, ada pengumuman yang akan disampaikan. Berta, mari. Terima kasih. Shalom sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Saya selaku perwakilan dari tim acara Agustusan kali ini ingin mengumumkan bahwa tanggal 9 Agustus besok akan ada lomba yang dilaksanakan jam 3:30 sampai selesai di sini. Nah, ini bedanya dengan lomba-lomba sebelumnya. Kalau lomba-lomba sebelumnya itu biasanya kami bersama tim kami sendiri. Tapi untuk saat ini kami berkolaborasi bersama 5 satelit lainnya untuk mengadakan lomba ini. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, boleh banget didaftarkan pada lomba ini. Nanti anak-anaknya bisa didaftarkan melalui link. Mungkin nanti dari tim youth akan memberikannya. Yang kesulitan untuk mengisi link bisa dibantu oleh tim-tim youth. Dan barang yang perlu dibawa cukup bawa diri, bawa minum dan bawa pakaian ganti karena kami akan basah-basahan. Lalu, oh ya, di sini kami juga ada harga tiket masuk yaitu 5.000 dan kalau 5.000 itu adalah dana yang sampai besok hari ini 13 ini adalah hari terakhir pendaftaran yang didanai 5.000. Jadi setelah hari ini 13 Juli ini akan naik 2 kali lipat menjadi 10.000 begitu. Jadi untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak yang belum didaftarkan mungkin boleh segera karena kita akan seru-seruan bareng bersama 5 satelit lainnya berkolaborasi dan saling mendukung membangun relasi juga. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. 2 kali lipat ya. Baik. Ada pengumuman lagi yang mau disampaikan? Ibu Bapak, kita akan berdoa buat Ibu Gatot dari Kuasen yang besok Senin rencana akan operasi katarak. Kita berdoa supaya penglihatannya lebih tajam lagi untuk melihat firman Tuhan, melihat Tuhan Yesus ada ya.
kita juga berdoa untuk Bu Eni ya, kemarin kita berjuang, saya pikir wah ini mereka sudah diplot mesti harus ketilang, setelah itu di ketilang tanggal 30 Juni ini harus periksa, habis itu baru tanggal 14 tindakan operasi dan kemudian wah begitu lama. Saya bersyukur punya istri yang tidak mau menyerah saudara, dia ngomong ayo kita datang ke sana dan kita perjuangkan. Ternyata dengan perjuangan dia maka kemarin bisa mendapatkan bisa ke tempat yang lain sehingga dapat rekomendasi untuk secepatnya di Karyadi ya. Kita bersyukur untuk apa yang dilakukan. Saya rasa itu perjuangannya nggak gampang tapi itu luar biasa ya. Ada pengumuman sudah cukup Pak Heru? Ya. Mari kita akan berikan persembahan kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oleh Bapak Ibu sekalian, ini tiba-tiba saya diingatkan, mungkin Bu Fandia ada nggak Bu Fandia? Oh ya Bu Fandia boleh maju ke depan untuk menyampaikan satu, kita udah punya rekening baru ya Bapak Ibu. Mari Bu Fandia boleh maju, sekilas saja nggak sampai 1 menit sebelum kita selesai. Ini bendahara kita yang luar biasa ya. Mari Bu silakan disampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu kita sudah punya rekening BCA yang baru atas nama JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran. Ya, jadi tidak nama Pak Triwaryanto dan Bu Woro lagi. Nanti akan di-sharingkan lagi nomor rekeningnya. Jadi ada 2, Bank Jateng dan Bank BCA. Jateng itu juga namanya JKI Injil Kerajaan ya. Iya Bu. Bu, nomor rekening kita, puji Tuhan ya, setelah melalui doa dan perjuangan kita bisa mendapatkan rekening di BCA. Nomor rekening yang baru yaitu 1829889 569 atas nama JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran. Ya, terima kasih Bu Fandia. Memang untuk membuat ini enggak mudah ya Bapak Ibu. Waduh, saya sama Bu Fandia sama Pak Tri kesulitan sekali ya. 1 tahun lebih kita berjuang untuk membuat rekening ini ya. Karena itu berkaitan dengan pajak Pak Tri dan Bu Woro ya. Dan puji Tuhan beberapa minggu yang lalu kita dapat info mujizat Tuhan. Saya sangat percaya itu luar biasa dan sangat cepat sekali kita urus 1 hari dan bisa langsung keluar. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Teman-teman yang bawa persembahan silahkan maju ke depan. Kasihan ya. Nunggu-nunggu. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita, juga kita berdoa untuk persembahan yang ada. Bapak, hari ini kami bawa saudara kami Ibu Gatot yang akan operasi katarak Senin yang akan datang, dan juga Ibu Eni yang akan operasi di bagian kansernya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, Engkau yang menilik mereka, bahkan mempersiapkan hati mereka. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka, menjamin untuk sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Hari ini juga kami bawa persembahan kami, perpuluhan kami, nasar kami di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak-Mu sebagai sikap hati menyembah, memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman nasar yang ada. Biarlah Engkau mentahirkan, menguduskannya, menetapkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan biarlah Engkau menaruh hati para pengelola dengan takut akan Tuhan. Karena ini adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Kami mau percaya lebih dari cukup, bahkan lebih melimpah. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah mentaati apa yang mereka kerjakan. Hari ini biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan setiap pribadi terhisap kuat dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, pulanglah dengan kekuatan yang baru, melangkahkan kakimu menuju pada tujuan yang pasti di mana Kristus ada. Tatkala engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Kau tidak pernah ditinggalkan. Berkat-berkat itu menanti dengan segala yang baik yang telah Kau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya, bawasanya untuk selamanya, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukur